Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Amir di channel Belajar Matematika. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Pada pembelajaran kita kali ini kita masih membahas mengenai luas lingkaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menghitung luas gabungan bangun datar lingkaran yang diarsir atau bertumpuk. Nah, kalau yang diarsir atau bertumpuk ini caranya dikurang. Yang kedua, menghitung luas gabungan bangun datar lingkaran dengan bangun datar lain. Nah, kalau yang ini caranya ditambah. Untuk mengerjakan soal-soal cerita dan juga soal yang diperlihatkan gambar, kita harus mempunyai strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalahnya hampir sama dengan bagaimana mengerjakan soal-soal cerita. Yaitu yang pertama, baca soal dengan perlahan dan perhatikan gambar. Yang kedua, tentukan bentuk bangun datarnya apa saja. Yang ketiga, tandai kata kunci. Yang keempat, tulis hal yang ditanya dan diketahui. Yang kelima, membuat strategi penyelesaian. Yang keenam, kita mengecek kembali, dan yang ketujuh kita buat kesimpulan hasil terakhirnya. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Hitunglah luas bangun datar gabungan di bawah ini. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah gambar bangun datar gabungan. Yang harus kita hitung adalah luas bangun datar gabungannya. Ya, kita lanjut dengan penyelesaian. Diketahui sebuah bangun datar gabungan yang terdiri dari satu buah persegi. Ya, yang di tengah-tengah itu adalah bentuknya persegi. Sisi S sama dengan 14 cm. Dan 4 buah setengah lingkaran. Jadi ada 4 buah setengah lingkaran. 4 buah setengah lingkaran. 4 kali setengah sama dengan 2 buah lingkaran. Kita ketahui R-nya yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Maka V-nya kita gunakan adalah 22/7. Nah, kita ambil kesimpulan luas gabungannya sama dengan luas persegi ditambah luas dua lingkaran. Nah, luas persegi rumusnya adalah S kali S. Kita masukkan angkanya 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Luas dua lingkaran, rumus lingkaran yaitu V kali R kali R. Luas dua lingkaran 2 kali V kali R kali R. Kita masukkan angkanya 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 308 cm persegi. Setelah luas masing-masing bangun datar diketahui, ya, baru kita jumlahkan luas gabungannya.
Luas gabungan sama dengan luas persegi ditambah luas dua lingkaran. Luas gabungan sama dengan, kita masukkan angkanya, luas persegi 196 cm persegi ditambah luas dua lingkaran 308 cm persegi sama dengan 504 cm persegi. Jadi luas bangun datar gabungannya sama dengan 504 cm persegi. Baik, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Hitunglah luas bangun datar yang diarsir di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Kita lihat ada bangun datar lingkaran yang menutupi bangun datar persegi. Jadi ada dua buah bangun datar di sini. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui sebuah bangun datar gabungan bertumpuk. Nah, ini kalau seperti ini jadi bertumpuk. Persegi ada di bawah, lingkaran ada di atas. Nah, kalau bertumpuk itu artinya kita hanya menghitung yang diarsir. Satu buah persegi, panjang sisinya adalah 14 cm. Satu buah lingkaran, R-nya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Maka V sama dengan 22/7. Apa yang ditanya? Luas bagian yang diarsir. Karena yang ditanya luas bagian yang diarsir, maka luas persegi yang lebih besar dikurangi dengan luas lingkaran. Luas persegi sama dengan S kali S, yaitu 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Sedangkan luas lingkaran V kali R kali R. Kita masukkan angkanya. V-nya 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Setelah luas masing-masing bangun datar kita ketahui, kita masukkan angkanya. Baru kita hitung luas bagian yang diarsir. Luas bagian yang diarsir sama dengan luas persegi dikurang luas lingkaran. Luas bagian yang diarsir sama dengan 196 cm persegi dikurang 154 cm persegi sama dengan 42 cm persegi. Jadi luas bagian yang diarsir sama dengan 42 cm persegi. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Hitunglah luas bagian bangun datar yang diarsir di bawah ini. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita simpulkan ya. Diketahui sebuah bangun datar gabungan bertumpuk. Jadi persegi panjangnya yang di bawah, di atasnya ada dua buah 1/4 lingkaran. Hitung bagian yang diarsir ya. Nah, kita ketahui
satu buah persegi panjang itu panjangnya berapa? Panjangnya adalah 20 karena 10 ditambah 10 dan lebarnya 10 cm. Dua buah seperempat lingkaran adalah 10 cm. Maka V-nya adalah 3,14. Ditanya luas bagian yang diarsir. Luas bagian yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurang luas setengah lingkaran. Luas persegi panjang sama dengan P kali L sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 cm persegi. Sedangkan luas setengah lingkaran, setengah kali V kali R kali R. Kita masukkan angkanya. Setengah kali 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 100 sama dengan setengah dikali 314 sama dengan 157 cm persegi. Setelah luas masing-masing bangun datar kita ketahui, baru kita hitung luas bagian yang diarsir. Luas bagian yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurang luas setengah lingkaran. Luas bagian yang diarsir sama dengan 200 cm persegi dikurang 157 cm persegi sama dengan 43 cm persegi. Jadi luas bagian yang diarsir sama dengan 43 cm persegi. Kita lanjut dengan contoh soal yang keempat. Hitunglah luas bagian bangun datar yang diarsir di bawah ini. Kalau kita perhatikan, gambar ini adalah bangun datar lingkaran yang terbagi menjadi 4 bagian. Jadi di sini tidak ada gabungan bangun datar. Hanya bangun datar lingkaran yang diarsir 2/4 bagiannya. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui sebuah bangun datar lingkaran yang diarsir. R-nya atau jari-jarinya sama dengan 10 cm. Maka V sama dengan 3,14. Ditanya luas bagian yang diarsir. Luas sama dengan 2/4 bagian lingkaran atau setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali V dikali R dikali R. Kita masukkan angkanya. Setengah dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 100 sama dengan setengah dikali 314 sama dengan 157 cm. Jadi luas bagian yang diarsir adalah 157 cm persegi.
Bagaimana contoh-contoh soal tadi? Tidak ada yang sulit, bukan? Kalian pasti dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, kalian Bapak tugaskan untuk mengerjakan latihan soal. Ada 4 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ingat, ikuti langkah-langkah penyelesaian soalnya. Kerjakan dengan tekun, tidak usah terburu-buru, hitung dengan cermat. Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Bila ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Bapak dan Ibu guru. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.